Peran besar tanggung jawab sebagai tolak ukur kesuksesanmu. Halo, saya Arfan dari Baca Suara Merdeka. Kali ini saya mau bahas buku The Success Principle karyanya Jack Canfield. Sebelum kita mulai, ayo kita support channel ini agar saya semangat berkarya. Caranya gampang banget, tinggal klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu membantu kita supaya rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku karya Jack Canfield ini membahas prinsip menjadi orang sukses. Buku ini membahas tentang gimana sih cara buat jadi orang sukses dari posisimu yang sekarang. Poin penting dari buku ini adalah peran tanggung jawab dalam kehidupan. Tentang segala yang kamu pikirkan, ucapkan, dan lakukan adalah cerminan gimana kehidupanmu di masa depan. Mungkin suatu hari bakal banyak kejadian tidak menyenangkan yang akan terjadi di hidupmu, seperti kehilangan pekerjaan, bangkrut, memiliki banyak tanggungan, atau masalah-masalah lain. Tapi dengannya kamu akan dapat banyak pelajaran yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih kuat dan pada akhirnya mengantarkanmu ke jalan kesuksesan. Saya merangkumnya dan membaginya menjadi beberapa hal penting dari buku ini. Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah prinsip utama dari kesuksesan. Bisa dibilang segala kejadian dalam hidupmu adalah tanggung jawabmu. Banyak orang ketika merespon kegagalan adalah dengan menyalahkan orang lain. Tentu saja hal ini harus dihindari dong. Orang sukses adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang bakal terjadi. Coba bayangin kamu dapat 5 juta secara tiba-tiba. Terus uangnya kamu pakai buat foya-foya, buat beli barang-barang yang gak pernah kamu butuhkan sebelumnya. Kayak beli baju model baru, gadget, atau sesuatu yang mungkin gak terlalu kamu butuhkan buat sekarang. Kalau kamu milih opsi yang itu, tentu saja hidupmu gak akan berkembang. Dan hanya 5 juta yang berubah menjadi bentuk lain. Coba kamu pilih opsi yang lain. Misalnya berinvestasi, menjadikan 5 jutamu menjadi lebih banyak di masa depan. Bertanggung jawablah dengan segala sesuatu yang kamu punya. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh dengan masa depanmu. Kalau kamu pengen lihat perkembanganmu di masa depan, mulailah melihat bagaimana responmu terhadap suatu hal yang menimpamu. Jalan pintas ketika seseorang menghadapi masalah adalah dengan mengeluh. Tapi, tentu saja mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu adanya aksi konkret buat nyelesain masalah yang kamu punya. Nah, aksi ini nih yang akan ngasih gambaran apakah itu bakal mendekatkan atau menjauhkanmu dari kesuksesan. Bentar, sukses itu apa sih? Apakah punya rumah mewah, hidup foya-foya, memiliki pekerjaan tetap adalah tolak ukur kesuksesan? Coba berhenti sejenak. Kau pernah berpikir gak? Kamu dilahirkan ke dunia nih, tujuan dan eksistensinya tuh apa sih? Coba kamu lihat Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah aktivis perempuan Indonesia yang menginginkan kesetaraan gender. Contoh lain Soekarno dan pahlawan-pahlawan lainnya. Beliau-beliau ini bercita-cita mewujudkan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Kalau kamu, orang yang sukses adalah orang yang tahu, sadar, dan berhasil mencapai tujuan dalam hidupnya. Kita pun harus bisa menjadi salah satu orang yang sukses itu. Ingat, tujuan hidupmu harus lebih besar daripada dirimu sendiri, serta tujuan itu harus positif untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Hal kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif itu penting banget loh dalam kesuksesanmu. Seorang yang memiliki pemikiran positif dan menghindari berburuk sangka pada orang lain, itu adalah ciri orang sukses loh. Banyak orang yang seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain dan menaruh curiga. Itu normal sih, tapi bukankah seperti itu mengganggu kamu ya? Mengganggu ketenangan mungkin? Ribet banget tahu. Kenapa kita nggak mikir hal yang sebaliknya? Kenapa kita nggak mikir orang lain itu biasa aja atau bahkan nggak peduli sama hal yang kita lakuin? Dengan itu bikin hidup kita lebih tenang kan? Iya nggak? Emang sih kita nggak bisa hidup secara naif. Kadang kita perlu rasa curiga dan negatif untuk melindungi diri kita dari bahaya. Tapi bukan berarti setiap saat kita harus berperilaku seperti itu loh. Banyak asumsi kita terhadap orang lain, ternyata itu hanya imajinasi belaka. Nah, itu dia poin penting yang bisa aku ambil dari bukunya Jack Canfield ini. Intinya adalah
Bagaimana caramu bertanggung jawab, caramu menyelesaikan masalah, dan caramu untuk berpikir positif. Silahkan komen di bawah pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Jangan lupa like dan share, dan juga jangan lupa komen buku apa yang harus direview selanjutnya. Saya pamit undur diri, bye!